Baik, shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini dalam ibadah CNC kita mau melakukan sesuatu yang berbeda. Sore hari ini kita tidak mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk khotbah, tapi kita mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk talk show bersama narasumber Bapak Pendeta Dr. Robson Samosir. Hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sedang ramai belakangan ini. Apakah itu nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Baik, sebelumnya sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk berbincang, untuk berdiskusi mengenai kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau berkenan memberkati kami, menyertai kami sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih untuk narasumber Bapak Pendeta Robson yang Kau pakai untuk menjadi sarana untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Diberkatilah setiap pemirsa, setiap kami yang ada di sini, dan nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Indah ucapan syukur kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Belakangan ini pendeta banyak diskusi perdebatan mengenai Tritunggal, Sabellianisme, sampai-sampai banyak sekali hamba Tuhan satu dengan yang lain saling menyakiti dalam statement-statementnya. Nah Bapak Ibu, diskusi kita hari ini mengenai tinjauan kita secara etis dan teologis mengenai Tritunggal. Untuk itu langsung saja ada narasumber kita Bapak Pendeta Robson Samosir yang beberapa kali sudah melayani di gereja CNC. Saya ingin bertanya secara langsung Pak, bagaimana kita sebagai orang Kristen atau tepatnya hamba Tuhan dalam menyikapi perselisihan antara hamba-hamba Tuhan yang berselisih mengenai Tritunggal, Sabellianisme dan sebagainya. Silakan Pak. Sebenarnya saya tidak mau terlalu mencampuri perdebatan yang ada ini atau masuk terlalu dalam perselisihan atau pertentangan yang ada dalam dunia hamba-hamba Tuhan atau para pelayan Tuhan. Dan kita bisa melihat dan sekaligus miris juga satu sisi, karena di YouTube itu banyak sekali hamba-hamba Tuhan saling serang, saling mengecap satu sama lain. Yang satu dicap sebagai sesat, dan kalau dia tidak mengubah pandangannya dia pasti masuk neraka. Yang saya mau soroti adalah mengenai tidak pantasnya kita bersikap sebagai hamba Tuhan seperti itu gitu loh. Dengan sesumbarnya, dengan mudahnya kita mencap orang masuk neraka hanya karena berbeda pandangan dengan kita. Janganlah ya. Kalau kita memang tidak setuju, kita tidak sepakat, ya lebih baik, lebih elegan kalau kita utarakan saja argumentasi di balik dari keyakinan kita. Contoh, kalau kita percaya kepada Allah Tritunggal, edukasi saja setiap umat atau orang Kristen dasar atau argumentasi mengapa kita percaya akan Allah Tritunggal. Lebih baik seperti itu. Ya. Nah, hanya karena ada orang yang tidak percaya dengan Tritunggal, itu urusan Tuhan. Kalau nanti dia mau masuk neraka atau tidaknya, itu urusan Tuhan. Ya, bukan berarti kita mereduksi kebenaran yang absolut, yaitu bahwa kita percaya Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda-beda. Ya, dan Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyatakan keselamatan dan untuk menyatakan misteri Allah yang selama ini tidak bisa diketahui oleh manusia tapi disingkapkan oleh Allah melalui kehadiran anaknya yang tunggal. Jadi janganlah, ya itu bagian Tuhan. Jangan ambil bagian yang bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Orang itu masuk neraka atau tidaknya nantinya hanya karena dia punya pandangan seperti itu. Ya kan? Karena gini, nanti kalau kita ketemu sama dia, ternyata dia juga sama dengan kita, sama-sama di surga. Sama-sama di surga. Terus kita mau mendemo Tuhan, mau memberontak terhadap Tuhan. Aku nggak setuju, ini sesat ini. Sama seperti yang Lukas 10 itu loh. Pak Pendeta, Lukas 10 yang mengenai orang Samaria yang baik hati. Betapa sesatnya orang Samaria di mata orang Yahudi, betapa jahatnya, betapa bobroknya orang Samaria di mata orang Yahudi. Tapi justru yang dipandang sesat, bobrok, buruk di mata orang Yahudi, diperkenankan oleh Tuhan atau dipandang benar di hadapan Tuhan karena perbuatan kasih-Nya terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Kurang lebih seperti itu di awal ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen apa yang dikatakan
Pendeta Robson tadi benar sekali. Seharusnya kita menyikapinya secara dewasa. Sebagaimana kita orang Kristen tidak perlu ikut-ikutan dalam perselisihan tersebut. Dan setahu saya Pendeta, perselisihan ini bukan terjadi baru hari ini saja. Tapi memang sejak ratusan tahun yang lalu sudah ada perselisihan mengenai Tritunggal dan Sabellianisme ya. Mereka sudah berselisih, bahkan dalam sejarah ya mereka saling bunuh-bunuh, dan itu sangat mengerikan sekali, tidak mencerminkan kita sebagai orang Kristen. Nah, saya juga mencatat apa yang disampaikan Pendeta Robson tadi. Lebih baik sebagai hamba Tuhan atau sebagai gembala, sebagai pendeta, kita lebih fokus mengedukasi jemaat kita sendiri, begitu Pendeta ya. Bagaimana kita mengajarkan Tritunggal yang benar sesuai dengan pemahaman kita, daripada kita ngomongin hamba Tuhan atau gereja lain ya, seperti itu. Saya bisa tambahkan sesuatu. Silakan Pendeta. Satu sisi ada, memang jujur aja ada sisi positif yang bisa kita petik lewat peristiwa ini. Ya, di mana hamba-hamba Tuhan berdebat, ya, saling mencap satu sama lain, saling menuding satu sama lain, menghakimi, menyesatkan satu sama lain. Satu sisi ada sisi positif yang kita bisa ambil dari peristiwa yang sedang terjadi ini. Apa itu? Di mana orang-orang Kristen harus melek mata terhadap doktrin. Kita harus sudah bangun dari tidur kita. Jangan mau lagi dinenak bobokkan dengan sesuatu yang tidak esensial dalam kekristenan, seperti ajaran mengenai kemakmuran. Berkat itu nggak terlalu esensial dalam kekristenan, bukan itu esensi dari kekristenan. Yesus datang untuk merestorasi kehidupan kita agar hubungan kita yang rusak itu bisa pulih lagi dan kita bisa kembali lagi membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Itu esensi kekristenan yang harus kita perjuangkan. Jadi melek mata dalam pengertian, marilah kita belajar doktrin dengan baik. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ajaran kekristenan itu ada yang kita dapati sukar untuk dipahami. Tetapi sesukar apapun doktrin itu, sesulit apapun itu, at least kita harus belajar untuk mengenal apa yang kita yakini. Karena jujur aja, lucu rasanya, bagaimana mungkin kita bisa meyakini sesuatu tapi kita tidak ketahui. Bisa kita meyakini sesuatu, itu aneh. Dan tidak heran pada akhirnya kalau dengan gampangnya kita bisa menjual iman kita atau meninggalkan iman kita kalau kita tidak memahami atau mengetahui apa yang kita imani. Lalu diserang kekristenan kita, lalu dengan mudahnya kita meninggalkan iman kita. Karena apa? Iman kita sendiri tidak kuat, nggak kokoh dasar keyakinan kita. Dasar keyakinan kita sebagai contoh, Allah bisa nggak mati? Nggak bisa. Berarti Yesus bukan Allah, karena Yesus mati. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Ini doktrin. Nah, selain itu seperti yang saya katakan tadi, at least kita harus punya alasan mengapa kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, mengapa kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus. Harus punya reason di balik itu. Ya, saya mewakili semua hamba-hamba Tuhan sebenarnya sangat menyayangkan kalau sampai terjadi perselisihan yang tajam, sampai apalagi bermusuhan satu dengan yang lain. Ya, antara hamba Tuhan yang A dan B sampai bermusuhan, sampai saling menjelekkan di media sosial dan sebagainya. Itu saya mewakili hamba Tuhan, itu sangat menyedihkan. Lebih baik kita ya seperti sore hari ini berdiskusi secara sehat, tidak perlu menyesat-nyesatkan apalagi men-statement seorang masuk neraka. Nah, Pendeta, seperti Pendeta tadi katakan, memang di dalam kekristenan ini banyak sekali doktrin atau ajaran dan tidak semuanya itu praktis atau gampang dimengerti. Ada beberapa yang sangat memang jujur saja sulit dimengerti. Dan seperti tadi Pendeta katakan, bertahun-tahun sebenarnya banyak orang Kristen tertidur dalam pengertian ajaran Tritunggal ini. Banyak orang ya tidak mengerti Tritunggal itu seperti apa itu pengajarannya dan seperti apa mensederhanakannya. Nah, sore ini Pendeta bisa tidak menjelaskan bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen memahami Tritunggal secara sederhana. Contoh, ada jemaat yang memang mereka tidak berlatar belakang sekolah teologi, ada usia-usia tertentu yang daya belajarnya tidak seperti waktu anak-anak muda. Nah, Pendeta bisa jelaskan sedikit bagaimana seharusnya kita memahami Tritunggal. Saya tidak memungkiri bahwa Tritunggal itu adalah doktrin yang sukar, doktrin yang sulit, dan doktrin yang paling seksi untuk dikritisi oleh orang non-Kristen, bahkan orang Kristen sendiri. Dan terbukti faktanya banyak pendeta yang memperdebatkan hal itu. Ini internal loh, internal apalagi eksternal. Di luar sana jauh lebih banyak lagi orang yang tidak setuju atau tidak menerima doktrin ini.
Kesukaran banyak kita temukan dalam doktrin ini. Nanti kita akan bahas banyak di situ. Tetapi ada norma yang harus kita junjung tinggi. Ada norma yang harus kita junjung tinggi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi pada case-case berikutnya. Yaitu bahwa kita harus mempersoalkan, memperkarakan apakah benar Alkitab itu satu-satunya firman Allah. Kalau kita sudah menggali, mempelajari, dan sudah meneliti bahwa benar tidak ada kebenaran di luar Alkitab, tidak ada firman di luar Alkitab. Dengan keputusan atau kesimpulan ini, maka ada konsekuensi yang pada akhirnya kita harus terima, yaitu apapun yang disaksikan, dijelaskan atau dituliskan oleh Alkitab harus kita imani sebagai sebuah kebenaran. Baik yang mudah maupun yang sukar untuk dipahami, termasuk Tritunggal. Itu harus dipandang sebagai sebuah kebenaran. Saya mau menggiring kepada persoalan ini. Jangan sampai hanya karena sulit dipahami, lalu kita menyimpulkan itu tidak benar. Tetapi tidak ada keraguan bagi kita untuk menerima dan meyakini Tritunggal sebagai sebuah kebenaran. Karena apa? Karena tadi kita menganggap bahwa tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Ini norma yang paling utama yang harus kita junjung tinggi sebagai orang Kristen. Dan memang tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Tapi ini bukan sesinya. Nanti di kesempatan lain kita akan mempersoalkan hal itu. Bagaimana kita meyakini bahwa Alkitab itu sebagai satu-satunya kebenaran dan tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Tapi ini menjadi kuat keyakinan kita. Kita terhiburkan dengan prinsip yang harus kita junjung ini. Bahwa benar, bahwa kita tidak bisa menolak kebenaran dari ajaran Tritunggal meskipun itu sukar untuk dipahami. Itu harus dipandang sebagai sebuah kebenaran. Nah, dengan saya mengatakan demikian, saya tidak bisa tidak menjelaskan bahwa benar baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menjelaskan eksistensi dari Allah yang Tritunggal adanya. Tetapi kita harus sepakat. Dan tidak ada yang salah dengan saya mengutarakan kalimat ini atau pernyataan ini. Bahwa kita tidak melihat eksistensi Allah yang Tritunggal itu secara terang benderang dalam perjanjian lama. Perjanjian barulah yang mengungkapkan dengan terang benderang eksistensi dari Allah yang Tritunggal lewat penyataan diri Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, kehadiran Yesus bukan hanya untuk menyediakan keselamatan. Kehadiran Yesus membuat mata kita itu terbuka realitas tentang Allah itu seperti apa. Kehadirannya membuat kita mengerti apa dan bagaimana Allah itu. Nah, jadi ini dulu yang menjadi fondasi utama kita, bahwa ajaran Tritunggal itu sesuatu yang alkitabiah adanya. Seperti yang tadi kita tegaskan di awal tadi Pak Pendeta, bahwa lebih baik kita mengutarakan saja argumentasi di balik dari keyakinan kita dibandingkan kita menyerang, ya, menyesak-nyesak orang atau menghakimi orang. Tegaskan aja bahwa inilah alasan mengapa kita meyakini sesuatu. Masalah masuk nerakanya orang atau tidaknya dengan menganut atau tidaknya paham ini, itu masalah nanti. Ya, betul, setuju Pendeta. Ya. Lalu seperti apa kita orang Kristen memahami Tritunggal ini yang sangat sederhana sekali agar bisa dipahami Pendeta? Ya. Saya tidak memungkiri, kan istilahnya sudah Tritunggal. Ya. Istilahnya tidak ada di dalam Alkitab, tapi konsepnya ada. Kalau ada orang yang menolak kebenaran dari Tritunggal dengan menolak argumentasi, istilahnya harus ada dong. Kalau istilahnya nggak ada, bagaimana kita mempercayainya? Nah, gini, mari kita jujur. Mari kita jujur dan ya kita jujur untuk membedah persoalan atau case ini. Tidak sedikit praktek kekristenan yang kita lakukan tapi istilahnya tidak ada dalam Alkitab. Contoh sakramen. Pernah nggak Pak Pendeta melihat ada istilah sakramen di dalam Alkitab, baik PL maupun PB? Nggak ada. Tapi kita lakukan nggak dalam praktek gereja? Sakramen pernikahan kudus, sakramen baptisan. Istilahnya nggak ada dalam Alkitab, tapi kita lakukan karena esensinya ada dalam Alkitab. Bukankah begitu Tritunggal? Istilahnya tidak ada di dalam Alkitab, tetapi konsepnya ada dalam Alkitab. Jadi perlu kita garis bawahi, kita tidak sedang membangun doktrin berdasarkan istilah, tapi konsep yang ada dalam Alkitab. Istilah yang diformulasikan itu hanyalah istilah yang membantu kita
untuk memahami konsep Allah yang dijelaskan oleh Alkitab. Ya. Dan saya rasa istilah Tritunggal, meskipun kita tidak mutlakkan istilah itu, saya rasa istilah Tritunggal adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan konsep Allah yang dijelaskan oleh Alkitab, di mana kita tidak memungkiri Alkitab sangat menekankan keesaan Allah, bahwa Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Ini merupakan pengakuan iman orang Yahudi. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Esa. Lalu Markus 12 ayat 29. Surat Rasul Paulus itu banyak menegaskan keesaan Allah. Sebagaimana Allah itu Esa, Esa juga yang menjadi pengantara kita dengan Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam surat-surat yang lain dalam perjanjian baru, baik PL maupun PB sangat menjunjung atau menekankan keesaan Allah. Tetapi satu sisi, selain Alkitab kita menekankan atau menjelaskan bahwa Allah itu Esa, tapi Allah yang Esa itu menjelaskan ada 3 pribadi. Di dalam diri Allah yang Esa itu ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan Alkitab sangat jelas memberikan penekanan yang berbeda di antara ketiga pribadi ini. Bapa, Putra, Roh Kudus. Sebagai contoh, ketika Yesus melakukan mujizat, lalu dianggap bahwa dia melakukan mujizat itu melalui kuasa Beelzebul. Dianggap bahwa orang-orang Yahudi itu telah menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus dan tidak bisa diampuni. Menghujat anak diampuni, menghujat Roh Kudus nggak diampuni. Loh, kalau memang Roh Kudus dan Yesus itu adalah pribadi yang sama, mengapa dibedakan oleh Tuhan Yesus? Menghujat Roh Kudus tidak diampuni, Yesus diampuni. Itu kan sebuah kelucuan. Nah, tidak ada kesimpulan yang lebih tepat atau lebih berarti selain kita memang mengakui bahwa Roh Kudus dan Yesus itu pribadi yang berbeda-beda, sehingga Tuhan Yesus membedakan. Karena memang pada waktu itu mereka tidak sedang menghina Yesus dengan mereka menyimpulkan bahwa Yesus itu melakukan mujizat dengan kuasa Beelzebul. Roh Kuduslah yang menaungi Tuhan Yesus, Lukas 4. Menaungi Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus dan memberikan kekuatan bagi Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Lukas pasal 4. Itu jelas sekali. Jadi mereka sedang menghina siapa? Roh Kudus yang ada dalam diri Yesus. Jadi Bapak Ibu, untuk lebih lengkapnya saya bersama Pak Pendeta Robson ini sudah pernah diskusi mengenai Tritunggal, ada di dalam YouTube-nya kami. Nanti Bapak Ibu bisa cari seperti apa pengertian yang lebih dalam lagi dari Tritunggal. Tapi setidaknya secara sederhana tadi Pendeta Robson sudah sampaikan bahwa memang ada 3 pribadi, tapi satu di dalam hakikat, seperti itu Pendeta Robson ya, Tritunggal itu. Nah, kita masuk kepada diskusi yang belakangan ini memang sangat hangat sekali Pendeta, tentang Sabellianisme. Nah, apa itu Sabellianisme dan sebenarnya apa sih bahayanya bagi orang Kristen kalau dia mempercayai doktrin ini atau ajaran ini? Sampai-sampai ya di zaman dulu juga penganut aliran Sabellianisme ini dikejar-kejar untuk dibunuh ya. Nah, kalau sekarang apa bahayanya sampai ada perselisihan yang begitu tajam? Ya, silakan Pendeta. Ya, ini memang betul harus dipersoalkan terlebih dahulu ya, masalah apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan Sabellianisme. Jangan sampai kita menyesak-nyesakkan orang karena menganut Sabellianisme, tapi kita sendiri tidak tahu yang dimaksud dengan Sabellianisme itu apa. Nah, ini kan nggak sedikit orang Kristen begitu, terlalu cepat menghakimi atau menilai orang lain, padahal dia tidak tahu apa yang dia hakimi. Ya kan, orang itu mengapa meyakini itu, apa latar belakangnya, alasannya, kan itu jauh lebih penting kita persoalkan terlebih dahulu sebelum kita mencap orang lain. Itu etikanya, etikanya. Nah, Sabellianisme, modalisme, Jesus only, oneness, Pentecostal itu ajaran yang sama, yang menganut pandangan yang sama, yang menekankan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu pribadi yang sama, bukan pribadi yang berbeda. Satu pribadi menyatakan diri dalam 3 manifestasi atau 3 bentuk yang berbeda-beda. Pernah nggak dengar ilustrasi ini? Nah, ini ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan Sabellianisme. Seperti Pak John, contohnya Pak John di rumah sebagai kepala rumah tangga, di masyarakat sebagai ketua RT,
di kampus sebagai ketua STT atau kepala atau rektor, ya. Ini analogi yang tepat untuk menggambarkan ajaran ini. Tapi lucunya tidak sedikit orang Kristen. Dulu saya pernah dengar orang Kristen mengajarkan Tritunggal dengan menggunakan analogi ini. Itu salah. Ini bukan Tritunggal analogi ini, Sabellianisme. Sabellianisme, ya. Iya, dan memang mirisnya begini, banyak orang Kristen percaya Tritunggal tapi tidak ngerti Tritunggal. Nah, ini masalah ini. Makanya tidak heran nanti ngaco, ya kan, bahkan pendeta yang mengakui bahwa saya percaya Tritunggal, tapi ternyata yang dijelaskan Sabellianisme. Ada itu benar. Ada pendeta kan. Iya kan, menganggap tidak penting istilah-istilah apa segala macam, terus pernyataannya itu lebih kepada istilah yang dia tolak itu. Saya nggak percaya Sabellianisme, tapi ajarannya Sabellianisme. Nah, jadi hati-hati sekali. Jadi Sabellianisme itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama. Bukan pribadi yang berbeda. Dan analogi yang tadi yang sering dipakai ya. Iya. Satu analogi pribadi yang paling tepat. tapi 3 profesi seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya jadi apa bahayanya bagi orang Kristen kalau mempercayai ajaran ini? Apakah dengan mempercayai ajaran ini dia tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan, atau dia tidak mengakui keberadaan Yesus sebagaimana penganut ajaran Tritunggal, atau seperti apa bahayanya untuk kita orang Kristen kalau mempercayai ajaran ini, apa atau ada nggak dampak negatifnya seperti itu, pendeta? Ya, sekali lagi ya, mungkin saya tegaskan bahwa mereka ini bukan tidak percaya kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Tapi menegaskan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus ini adalah pribadi yang sama, bukan pribadi yang berbeda-beda. Ya. Di situ saja letak perbedaan mereka dengan kita. Jadi mereka tidak menolak Bapa, mereka tidak menolak Roh Kudus, mereka tidak menolak Yesus. Iya. Tapi mereka adalah pribadi yang sama. Artinya mereka juga mengakui Yesus adalah Tuhan. Mengakui bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Tapi itu pribadi yang sama. Di situ saja letak perbedaan mereka dengan kita. Nah, masalah nanti mereka bisa masuk neraka kalau mereka menganut paham seperti ini. Nah, itu bukan masalah kita. Itu masalah Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi. Kurang sesat apa orang Samaria di mata orang Yahudi? Loh, kok bisa Tuhan lebih memperkenankan mereka? Kok bisa Tuhan berkenan atas orang Samaria hanya karena tindakannya? Nah, hati-hati. Hati-hati yang dengan mudahnya menganggap atau mencap orang masuk neraka. Nah, pendeta, ini kan ramai ya, kalau dalam kekristenan ini, kalau sudah menyangkut doktrin, apalagi yang dianggap doktrin seperti ini kan dasar kekristenan. Tapi ini agak keluar sedikit, pendeta. Apakah menurut pendapat Pak Pendeta Robson nih, lebih sesat mana antara Sabellianisme dengan pendeta-pendeta yang mengajarkan kemakmuran, yang mengajarkan nubuat yang tidak jelas, dengan pendeta yang menganggap ada ajaran-ajaran yang dia secara subjektif saja pemahamannya gitu. Ini lebih menyesatkan yang mana menurut pendeta? Dibanding ini kan memang dasar juga ya teologi seperti itu. Tapi kan banyak juga di luar sana, karena jangan sampai seperti ini Pak Pendeta. Tuh yang kayak gini kita harus kritis, kita harus ini. Tapi yang satu ini kok nggak pernah dikritik secara tajam justru. Nah ini kalau pendeta sendiri pandangannya seperti ini seperti apa? Ya. Ini pertanyaannya menarik sekali dan menggelitik sekali. Ya, lebih menyesakkan yang mana pertanyaannya? Itu seakan-akan praktis sekali, tapi sebenarnya tidak mudah untuk dijawab sebenarnya. Dan jangan sampai saya jadi terjebak untuk menyesakkan orang juga. Itu. Nah gini, sekali lagi kita tidak mau mereduksi kebenaran. Nah, lebih kepada kita lebih memilih posisi ini. Bagaimana kita mengutarakan kebenaran yang murni, kebenaran yang sejati itu seperti apa? Yesus datang untuk memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Allah. Kematiannya untuk mengembalikan hubungan kita yang sudah rusak karena kejatuhan manusia dalam dosa. Harga yang harus dibayar oleh Allah untuk sebuah penebusan, keselamatan manusia adalah dirinya sendiri. Mahal bukan? Mahal. Menjadi betapa rendahnya kita
memandang keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah yang mahal sekali harganya. Ya. Ketika kita menjadikan berkat jasmani itu sebagai tujuan dari keselamatan itu, padahal bukan itu tujuan keselamatan itu. Ya. Kita tidak anti berkat, jujur saja. Mari kita jujur, Ya. kita mau diberkati kok. Dan dalam setiap doa kita minta Tuhan untuk memberkati kita. Ya. Tapi mari kita menjadi orang Kristen yang dewasa rohani dengan tidak menjadikan berkat sebagai fokus kekristenan. Fokus kita itu adalah Tuhan yang adalah sumber berkat kita. Ya. Dan kita belajar untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Mau dia jadikan kita kaya atau tidak, itu bagian dia. Ya. Terserah dia. Kalau kita memang diberkati Tuhan menjadi orang yang sukses, jadi orang hebat di mata dunia, puji Tuhan. Enggak juga puji Tuhan. Ya. Nah, mari kita belajar bersyukur dengan semua yang ada, yang Tuhan sudah sediakan dan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, tetapi esensi yang mau saya tegaskan adalah bahwa mari kita belajar untuk dewasa rohani. Ya. Orang yang dewasa rohani tidak menjadikan hal-hal yang tidak esensial sebagai fokus hidupnya. Berkat jasmani bukan hal yang esensial dalam hidup kekristenan. Bagaimana kita menjadi seperti Tuhan Yesus, itulah esensi dari kekristenan. Bagaimana kita berjuang untuk menghidupi kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus, itulah esensi dari kekristenan. Ya. Kita meleset dari esensi kekristenan ketika kita tidak menjadikan itu sebagai tujuan hidup kekristenan. Ya. Jadi apapun teologi doktrinnya seharusnya menggiring orang untuk menjadi seperti Kristus, begitu pendeta ya. Ya. Jadi, Kalau masalah perbedaan pandangan terhadap doktrin, bukankah dari dulu sudah ada perbedaan dan itu tidak pernah habis-habisnya? Karena gini Pak Pendeta, teologi itu seperti karet, ditarik kemana aja bisa. ya, fleksibel, elastis ya. Iya, dan pada akhirnya seakan-akan kebenaran itu jadi relatif karena terlalu banyak variannya, bervariasi. Ya kan, yang satu mengatakan ini yang benar, yang satu mengatakan ini benar. Contoh masalah Tritunggal. Ya. Tritunggal aja nih, nggak usah sama dibandingkan sama yang lainnya. Tritunggal aja itu banyak kali variasinya, variasinya banyak sekali, Ya, ya. jenis-jenisnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mengatakan bahwa dengan kita percaya Tritunggal untuk kita bisa selamat, dengan percaya Tritunggal kita harus mempercayai Tritunggal untuk bisa selamat. Sekarang pertanyaannya, Tritunggal yang mana? Sedangkan variasinya banyak. Banyak sekali jenisnya. Tritunggal mana yang mau kita anut? Yang satu mengatakan demikian, yang B mengatakan demikian, yang C mengatakan demikian. Itu saja sudah menjadi persoalan tersendiri. Ya, betul. Di kalangan internal kita yang percaya Tritunggal, ini nggak usah ngomong yang lain. Ya, ya. Nah, itu tidak boleh luput dari persoalan pembahasan kita. Ya. Ya. Begitu, Pak Pendeta. Jadi sebelum ditutup nanti ada closing statement. Jadi Bapak Ibu Saudara atau khususnya kita orang Kristen atau hamba Tuhan, memang tidak ada untungnya, tidak ada habisnya kalau kita terus memperdebatkan doktrin atau ajaran kita masing-masing. Silakan perkarakan masing-masing, tapi harus ingat bahwa semua pengajaran atau teologi yang kita bangun harus menggiring kita untuk menjadi serupa seperti Kristus, dan itu yang lebih benar dan akan terlihat dari sikap perbuatan kita sehari-hari. Jangan sampai kita internal sendiri ribut satu dengan yang lain, tapi kita melupakan yang esensi, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, Pak Pendeta, kita sepakat ya bahwa kita tidak mau menghakimi apakah penganut Tritunggal yang pasti masuk surga atau Sabellianisme yang pasti masuk surga. Itu nanti perkara di sana, Pak Pendeta ya. Yang jelas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen mau mengajak kita semua agar menjadi Kristen yang dewasa. Ya, puji Tuhan. Silakan closing statement, Pak Pendeta. Mungkin saya perlu menjelaskan sedikit lagi Silakan. tentang argumentasi kita, Pak Pendeta, akan Allah Tritunggal tadi. Ya. Mengapa kita percaya kepada Allah Tritunggal? Tadi kan saya hanya ulas sedikit saja mengenai Alkitab menjelaskan keesaan Allah, tapi juga kejamakan dalam pribadi Allah. Ada kejamakan dalam pribadi Allah. Kita tidak boleh hanya menekankan keesaannya, nanti kita terjebak pada modalisme, Sabellianisme, Oneness Pentecostal, Jesus only. Dan kita juga tidak boleh terlalu menyoroti kejamakannya, nanti kita terjebak pada politeisme atau triteisme. Ya, kita marilah dengan jujur, ya.
dengan kesaksian Alkitab. Alkitab mengatakan ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini terlepas dari kita misalnya nggak bisa menerima nih istilah Tritunggal. Ya udah, yuk silakan nggak terima. Tapi jangan tidak terima konsep Alkitab. Ya. Alkitab mengatakan Esa satu sisi, tapi juga Alkitab mengatakan Allah yang Esa itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu jelas-jelas pribadi. Ya. Bapa, Putra, Roh Kudus itu pribadi. Nah, kalau kita melihat kesaksian Alkitab seperti Perjanjian Baru secara khususnya, tadi kan saya katakan di awal tadi bahwa Perjanjian Barulah yang dengan terang benderang menyaksikan Allah yang Tritunggal itu. Esa tapi jamak dalam pribadinya. Kalau kita melihat Alkitab, kita dapat menemukan dasar yang kuat. Contoh dalam salam penutup Rasul Paulus atau pembuka, dia menekankan esensi dari Allah yang Tritunggal, ya 2 Korintus 13 ayat 13. Lalu dalam formulasi pengakuan iman Kristen 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah, satu Tuhan. Ada satu Allah, satu Allah yaitu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Ya. Kalau Bapa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama, mengapa dia seakan-akan membedakannya? Ya. Dan ini merupakan penjelasan yang komplit atau komprehensif dari apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi dalam pengakuan imannya. Ulangan 6 ayat 4 tadi. Ya, Kata echad itu satu gabungan, satu kesatuan. Ya, bukan satu dalam pengertian matematika. Kalau satu dalam pengertian matematika bahasa Ibraninya yahid. Ya. Nah, kata yang dipakai itu bukan yahid tapi echad. Ya. Untuk menunjukkan bahwa memang ada pluralitas dalam pribadi Allah yang Esa itu. Ya. Nah, Paulus menjelaskan kebenarannya dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Nah, selain Bapa, Putra, Perjanjian Baru juga menjelaskan eksistensi Roh Kudus. Ya. Waktu pada peristiwa Pentakosta, Kisah Rasul 2, sebuah babak baru, ya kan, dari karya Roh Kudus dalam diri setiap orang percaya untuk melanjutkan karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil, kabar sukacita. Roh Kudus yang menjadi pribadi yang menggerakkan orang-orang percaya. Terus kalau kita melihat Injil Yohanes, Pak Pendeta, itu semakin lebih terang benderang lagi. Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Seperti Yohanes 15 ayat 26, aku akan mengutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Aku akan mengutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Masa dia mengutus pribadi yang adalah dirinya sendiri, yang keluar dari dirinya sendiri? Kan nggak mungkin. Jadi konsekuensi logis yang lebih besar adalah dengan kita meyakini bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda-beda. Sehingga make sense dan masuk akal nih perkataan Tuhan Yesus. Karena banyak kesukaran yang kita temukan dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru secara khususnya atau Injil Yohanes, kalau kita tidak meyakini Bapa, Putra, Roh Kudus itu sebagai pribadi yang berbeda-beda. Tadi kan dibilang tadi, aku akan mengutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Masa keluar dari dirinya sendiri? Roh Kudus itu dirinya sendiri? Kan nggak mungkin. Aku akan mengirim roh penolong yang lain. Kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 16. 14, 15, 16 itu berbicara tentang Roh Kudus. Yesus dan Roh Kudus. Penolong yang lain. Yesus itu penolong. Roh Kudus juga penolong. Jadi sama-sama penolong tapi yang lain. Maksudnya pribadi yang berbeda dengan dirinya. Nah, lalu selanjutnya. Ketika Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Masa dia ditinggalkan oleh dirinya sendiri? Satu-satunya konsekuensi logis yang bisa kita terima adalah dengan kita menganggap bahwa Bapa dan Yesus itu pribadi yang berbeda-beda. Karena kalau tidak, masa dia meninggalkan dirinya sendiri? Merasa ditinggalkan oleh dirinya sendiri? Berarti Bapa itu harus dipandang pribadi yang berbeda dengan dirinya. Mengapa engkau meninggalkan aku? Dan karena memang itu hanya bisa dijawab dengan kita mempercayai Allah Tritunggal. Karena ada Bapa, ada Anak. Lalu waktu berdoa di Taman Getsemani. Berdoa di Taman Getsemani. Masa berdoa pada diri sendiri. Iya, masa dia berdoa sendiri. Sekiranya tahun ini berlalu. Matius 26 ayat 39. Tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Loh, masa dia menabrak kehendaknya sendiri? Dia mau menabrak kehendaknya sendiri. Kan gak mungkin. Tapi itu memang kehendak Bapa. Dan dia mencoba untuk dalam tanda petik keluar dari kehendaknya Bapa dengan mengatakan sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku. Jadi satu-satunya
kemungkinan yang bisa kita terima adalah dengan kita menganggap bahwa Bapa dan Putra itu pribadi yang berbeda-beda. Ya. Sehingga bisa kita jawab, mengapa Yesus berdoa? Ya. Kepada siapa dia berdoa? Kepada Bapa yang Ya. merupakan pribadi yang berbeda dengan dirinya. Betul. Jadi nggak heran, loh kok Allah berdoa kepada Allah? Memang betul, Ya. Yesus itu Allah. Tapi pada waktu itu dia sedang mengosongkan dirinya. Ya. Mengosongkan dirinya. Jadi benar-benar disamakan dengan manusia pada umumnya dalam segala hal, Ibrani 2 ayat 17. Sehingga wajar kalau pada waktu dia menjelma menjadi manusia yang mengosongkan diri, dia bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Bapa. Ya. Ya. Bapaknya. Nah, ini sebenarnya masih gantung sekali Pak Pendeta. ya. Jadi ini hanya sebagian argumentasi dari begitu banyak sekali argumentasi yang kita miliki, yang kita bisa jelaskan untuk menunjukkan kebenaran dari Allah yang Tritunggal itu. Ya, di mana Alkitab menekankan keesaan Allah, tapi satu sisi ada kejamakan dalam pribadi Allah yang esa itu. Betul. Ya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau di closing statement Pendeta Robson ini, kalau tanya kami berdua, Pak, Tritunggal atau Sabellianisme, ya sudah jelas dari apa yang disampaikan Pendeta Robson bahwa kita setuju dengan pemahaman atau teologi Tritunggal, dan banyak sekali argumentasi yang sangat benar, masuk akal ya, sesuai dengan Alkitab kalau kita mempercayai doktrin Tritunggal. Seperti itu Pendeta ya. Yes. Puji Tuhan, kita sudah di penghujung ibadah hari ini. Kami berharap apa yang menjadi diskusi hari ini memberkati kita, karena ini aplikasinya sangat berguna juga bagi kita untuk memahami teologi mengenai Tritunggal secara etis ya, secara etis dan teologis. Jadi kita tidak hanya mempercayai secara teologi saja mengenai Tritunggal, tapi secara etis juga sebagai orang Kristen. Puji Tuhan. Pak Pendeta, kita akan tutup. Saya minta dengan kasih Kristus Pendeta Robson untuk berdoa. Kami rindu Tuhan memberkati kami dengan pengetahuan yang benar akan Engkau. Tapi lebih dari sekedar itu kami rindu Engkau mendapati kami membuahkan kebenaran lewat hidup kami, dan Engkau berkenan ya Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami tidak hanya sekedar mempercakapkan kebenaran, tapi Engkau mendapati kami cakap dalam menghidupi kebenaran. Berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, dan juga setiap mereka yang akan mendengarkan talk show ini, tanya jawab ini, hidup mereka diberkati dan diubahkan lewat talk show ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya. Puji Tuhan, sampai ketemu Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus mengasihi kita. Shalom.